kembali lagi dalam program Kampus Plus 62. Kali ini bersama saya, Iza Syafan Hidayati dari Universitas Brawijaya UKM Fordi Maplar. Sebelum memasuki topik utama, apa itu UKM Fordi Maplar? UKM Fordi Maplar merupakan UKM pengembangan penalaran yang berfokus dalam ranah pergerakan. Kali ini program Plus 62 menyajikan 8 program dari kampus pilihan, Malang, Bandung, Semarang, dan Makassar. Yuk kita simak. Pembinaan terhadap alumni terus dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni Universitas Brawijaya. Direktur DPKA Karuniawan Puji Wicaksono mengatakan bahwa pembinaan alumni yang berwirausaha menjadi salah satu atensi dari lembaga yang dipimpinnya. Saat ini melalui berbagai skema bantuan, pihaknya memberikan dukungan dana kepada para alumni yang berwirausaha di berbagai bidang. Dana tersebut digunakan untuk membantu proses perizinan produk sehingga dapat segera diluncurkan secara komersial ke pasar. Karuniawan mengaku pihaknya terus mendorong agar semakin banyak alumni yang menekuni dunia wirausaha di berbagai bidang. Tiap tahun kita itu ada pengembangan wirausaha. Satu grant atau bantuan kewirausahaan di masing-masing fakultas, kemudian di programnya universitas, kemudian kita selalu mengajukan grant dari Dikti untuk pengembangan kewirausahaan. Itu maksimal biasanya satu orang 7,5 juta, bisa untuk satu kelompok tapi untuk perorangan. Nah biasanya uang itu kita gunakan untuk proses legalitas, pembinaan, perizinan sehingga memperkuat produk-produk mereka, sehingga produk mereka berkapasitas yang mempunyai omset untuk mereka layak. Upaya-upaya untuk mendorong supaya semakin banyak yang tertarik berwirausaha? Baik di fakultas maupun di unit aktivitas kemahasiswaan itu namanya ada unit aktivitas wirausaha mahasiswa, WM namanya, wirausaha mahasiswa. Mereka selalu mengadakan campaigning bagaimana wirausaha itu penting dan wirausaha itu sebagai mainstream sekarang untuk ekonomi di milenial ini. Diharapkan dengan dukungan dana tersebut produk wirausaha alumni Kampus Biru makin cepat berkembang dan beredar di pasaran sehingga dapat dinikmati oleh konsumen dan meraih pasar yang lebih luas. Tren terjun sebagai pengusaha bagi lulusan Universitas Brawijaya terus meningkat. Hal ini berdasarkan data dari Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni Universitas Brawijaya. Direktur DPKA Karuniawan Puji Wicaksono mengatakan bahwa data terbaru menunjukkan sekitar 1.000 lulusan UB tahun 2024 menjadi wirausaha di berbagai sektor. Direktorat terus melakukan pendataan dan membantu perkembangan mereka dengan berbagai dukungan. Tingginya minat alumni menjadi pengusaha ini menjadi hal yang menggembirakan bagi kampus karena para alumni dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kategori Pak, mungkin ini alumni senior apa muda itu ada yang dari 1.000 tadi itu. Oh itu semua yang muda, yang lulusan tahun 2024. Muda Pak ya. Karena memang angka indikatornya tinggi ya untuk penilaian yang wirausaha dibandingkan yang Iya, itu membantu IKO kami karena kan nilainya lebih tinggi. Jadi sekarang itu untuk 80% agak lebih mudah karena banyak sekali anak kita yang berwirausaha. Pak, dari sini itu dinominasi bisa Nah itu yang belum kami filter. Tapi ada filternya. Kalau mau datanya lebih banyak akan kami bisa didapatkan di DPKA. Karuniawan saat ini sedang melakukan filter terhadap sektor bisnis para alumni sehingga nantinya dapat menjadi data bagi pembinaan dan dukungan lebih lanjut bagi alumni. Tahapan pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya memasuki tahap penjaringan. Pada tahap ini panitia membuka pendaftaran bakal calon dekan yang kemudian diserahkan kepada Senat Akademik Fakultas untuk melakukan proses penetapan bakal calon menjadi calon dekan. Ketua Senat Akademik Fakultas Teknik Profesor Asad Munawir mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal seluruh proses mulai dari penjaringan hingga pertimbangan. Nantinya usai penjaringan pihak Senat akan melakukan pertimbangan berdasarkan suara pemilihan yang diperoleh oleh para calon dekan. Yang pertama kan
Rektor membuat sebuah surat edaran menugaskan kepada seluruh ketua SAF. Nah, untuk melakukan sebuah proses pemilihan dekan dengan 3 rambu-rambu yang harus dilakukan. Yang pertama adalah prosesnya penjaringan, yang kedua prosesnya adalah pertimbangan, dan yang ketiga ada prosesnya pengangkatan. Ketiga fase ini sudah kita lakukan di tahap yang pertama, proses penjaringan. Fase kedua, tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia kita, akan mulai pada proses penetapan ketua senat kepada seluruh anggota senat untuk menghadirkan calon-calon yang representatif yang sudah diserahkan oleh ketua panitia kepada ketua SAF untuk disampaikan kepada forum senat untuk menyatakan inilah calon. Setelah calon itu ditetapkan oleh senat, maka tahapan berikutnya adalah wujudnya tadi sudah disampaikan oleh ketua saya berupa kampanye dan seterusnya, dan nanti akan masuk di tahap pembahasan yang namanya pertimbangan senat. Senat akan memberikan pertimbangan. Tentu senat akan memberi pertimbangan. Ini basis pertamanya adalah perolehan suara. Karena pertor yang baru yang ada tambahannya nomor pertor yang baru tahun 2024 itu mengamanahkan kepada kita hanya memberi pertimbangan, sementara seluruh pengangkatan itu ada di kewenangan sepenuhnya oleh rektor melalui sebuah panitia ad hoc yang dibentuk oleh rektor, namanya panitia pengangkatan ya melalui fit and proper test. Itu yang akan dilakukan oleh fakultas. Ketua Senat Fakultas Teknik berharap nantinya calon dekan yang muncul merupakan calon yang kredibel dengan rekam jejak yang mumpuni sehingga mampu menjadi nahoda bagi Fakultas Teknik yang akan diangkat oleh rektor berdasarkan pertimbangan dari fakultas. Acara Halal Bihalal Keluarga Besar Universitas Semarang USM dan Yayasan Alumni Undip yang digelar di Auditorium Insinyur Wijatmoko USM pada Rabu tanggal 9 April tahun 2025, Rektor USM Dr. Supari STMT menekankan bahwa predikat akreditasi unggul bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Mari sama-sama capaian akreditasi unggul USM ini kita dedikasikan untuk semua stakeholder USM, baik stakeholder pada masa lalu, pada masa kini, maupun stakeholder pada masa yang akan datang, yang akan bergabung dengan kita semua ke depan. Itu adalah sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Sekali lagi, ini starting point kita, ini momen yang tepat bagi kita semua untuk melihat diri potensi-potensi program, kegiatan, aktivitas apa yang bisa kita angkat ke depan untuk USM makin maju, berkembang, dan diperhitungkan di level nasional maupun global. Supari juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk bersatu dalam pemikiran dan strategi, menyatukan seluruh potensi, serta bersinergi dalam membangun negeri. Senada dengan hal itu, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip Prof. Sudarto PhD MES PhD mengingatkan pentingnya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Kita tidak boleh berhenti sampai dengan unggul institusi. Jadi program-program studi yang sekarang berpredikat sangat baik, harus ditata menjadi unggul. Yang baik menjadi sangat baik. Yang belum terakreditasi harus terakreditasi. Dan semoga predikat unggul itu membawa berkah kepada kita semua. Sementara itu, dalam ceramahnya Dr. Kiai Haji Muhammad Ina Muzahidin menyampaikan filosofi, kupat, dalam tradisi halal bihalal yang disebut sebagai laku papat lebaran, leburan, loberan, dan liburan. Dengan diraihnya akreditasi unggul pihaknya juga turut berharap agar USM mampu untuk terus memberikan kebermanfaatan. Alhamdulillah pagi hari ini semua dosen, karyawan Universitas Semarang mengadakan halal bihalal sekaligus tasyakuran akreditasi unggul. Kita semua berharap semoga USM semakin jaya, semakin bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat luas, dan yang paling penting lagi adalah bisa mempertahankan akreditasi unggul ini untuk semua fakultas, bahkan prodi-prodinya juga nanti semoga bisa bernilai unggul. Sebanyak 23 peserta dari Desa Sokogunung dan Desa Jomblang Kabupaten Tuban hadir di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada Kamis 10 April 2025.
Mereka mengikuti tes untuk calon perangkat desa di Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan. Ketua Laboratorium Dr. Ike Wanusmawati mengatakan bahwa tes tersebut terlaksana sebagai implementasi kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan pemerintah Kabupaten Tuban. Melalui tes di VIA diharapkan hasilnya lebih kredibel dan berkualitas. Ini kan sebenarnya berawal dari kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan pemerintah Kabupaten Tuban. Nah, dari dasar itu kemudian pemerintah Kabupaten Tuban yang memiliki beberapa desa di dalamnya ya, kemudian ada link juga yang sudah ada sebelumnya dengan VIA. Jadi gayung bersambut antara MOU UB dan pemerintah Kabupaten Tuban, kemudian dengan VIA bersama dengan desa-desa di Kabupaten Tuban. Sebenarnya ada 3 desa, tapi yang satu mengundurkan diri, yang 2 tetap lanjut. Dengan pertimbangan memilih via UB, track recordnya mereka menganggap bagus dibandingkan dengan penyelenggara lain ya, karena ada beberapa kendala sehingga mereka memilih untuk mempercayakan kepada Universitas Brawijaya melalui via begitu. Tujuan dari tes tersebut untuk mengetahui kemampuan dari peserta yang nantinya akan terpilih sebagai staf desa. Desa Sokogunung membutuhkan 1 orang kepala dusun, sedangkan Desa Jamprong membutuhkan 2 staf, yaitu kepala urusan perencanaan dan kepala seksi kesejahteraan rakyat. 1, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di level pemerintahan desa ya, seperti isi perjanjian kerjasama antara UB dan pemerintah Kabupaten Tuban. Yang kedua, dijamin dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan bahwa ujian perangkat desa boleh difasilitasi oleh pihak ketiga dalam hal penyusunan soal. Karena kalau kita lihat sumber daya di desa kan untuk menyusun soal secara berkualitas, transparan, termasuk sarana prasarananya ya, yang berbasis komputer itu bisa diselenggarakan oleh pihak ketiga. Jadi laboratorium LPTP, karena memang kami bergerak di bidang tata pemerintahan ya, jadi pas dengan kegiatan ujian calon perangkat desa dalam rangka meningkatkan kualitas supaya perangkat desa yang masuk itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa, seperti itu. Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau K3, di lingkungan Badan Usaha milik Universitas Hasanuddin, digelar di Gedung IPTEX pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Universitas Hasanuddin untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kerja dan mendukung target sertifikasi ISO 45001 tahun ini. Berbagai upaya mitigasi risiko telah dilaksanakan di Unhas, seperti penandaan pohon rawan tumbang, penggunaan pakaian cerah untuk petugas kebersihan, serta penyediaan sarana K3 seperti APAR, kotak P3K, dan rambu keselamatan di berbagai area kerja. Kepala Subdirektorat Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Unhas, Prof. Dr. Lalu Muhammad Saleh, menyebut jika penerapan K3 di Unhas telah menjadi prioritas, dengan berbagai upaya pencegahan dan peningkatan keselamatan kerja bagi sivitas akademika. K3 adalah menjamin dan melindungi para sivitas akademika, karena ini kan dia bagian dari tenaga kerja yang harus dijamin keselamatannya dan dijamin untuk supaya mereka tidak mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari setiap aktivitas yang ada di kampus. Jadi kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh Direktorat PUPA menurut saya adalah sebuah hal yang sangat baik, karena ini akan membuat edukasi yang baik bagi seluruh sivitas akademika dan semua perusahaan Unhas yang ada 14 saya dengar tadi luar biasa, itu bisa teredukasi sehingga mau menerapkan K3 di perusahaannya. Sehingga perusahaan-perusahaan Unhas itu telah menerapkan safety dengan baik di perusahaannya dan berdampak baik untuk perusahaan. Salah seorang peserta sosialisasi, Rita, mengakui jika kegiatan ini sangat bermanfaat,
dan menekankan pentingnya setiap unit kerja memiliki duta K3 untuk meningkatkan keselamatan di lingkungan kerja. Hari ini sosialisasinya sangat bagus sekali ya, apalagi untuk setiap unit kerja itu memang seharusnya ada K3 di dalamnya. Kalau di Unhas itu namanya duta K3. Dan saya lihat banyak yang tadi belum punya ya di setiap unit kerja. Jadi mungkin memang harus diusulkan seperti itu supaya ada setiap kegiatan itu bisa ada K3-nya di dalam. Kedepannya, Unhas akan terus meningkatkan keselamatan di lingkungan kampus melalui pelatihan berkelanjutan dan penyediaan fasilitas keselamatan yang lebih memadai. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV. Pemerintah daerah Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, bersama Universitas Hasanuddin Makassar, menandatangani nota kesepahaman, Memorandum of Understanding untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Mamuju Tengah. Penandatanganan MOU ini dilaksanakan di Gedung Rektorat Kampus Unhas Tamalan Rea Makassar, Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025, dengan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah, Rektor Unhas, Wakil Rektor Bidang Kemitraan Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Direktur Kemitraan serta Kepala Subdirektorat Kemitraan Dalam Negeri Unhas. Rektor Unhas, Profesor Jamaluddin Jompa, menyambut baik kedatangan Bupati Mamuju Tengah, dan menyampaikan komitmen Unhas untuk terus mendukung perkembangan daerah. Prof. JJ sapaan akrab dari Rektor Unhas ini, juga menyebut jika Mamuju Tengah akan menjadi salah satu daerah yang menerima benih khusus jagung jago, benih jagung yang dikembangkan khusus oleh Unhas untuk terus mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam hal pengembangan pendidikan tinggi, riset, serta pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa hal yang tadi kita siap follow up ya, terutama di dalam menghilirisasi begitu banyak produk-produk yang sebenarnya sudah bisa langsung aksi ya. Misalnya kita punya benih jagung sendiri, kita akan jadikan salah satu kabupaten yang akan menerima benih khusus yang dari Unhas itu adalah jagung jago yang kita miliki, itu salah satunya Mamuju Tengah. Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Dr. H. Arsal Aras MSI, mengungkapkan jika kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sektor pendidikan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Ya, saya kira yang disampaikan tadi Prof itu ini adalah janji-janji dan komitmen kami terkait dengan bagaimana mengembangkan sumber daya alam kami yang ada di Mamuju Tengah. Tapi selain ini, Prof, di sektor pendidikan juga kami akan dorong bagaimana peningkatan SDM bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin. Kemudian di sektor lain itu persoalan kesehatan. Kami ada sedikit masalah kekurangan dokter contohnya. Kemudian kami tentu akan mencari solusi bersama dengan Unhas bagaimana peningkatan SDM di sektor kesehatan kami. Dan tentu banyak yang kami diskusikan tadi bersama dengan Unhas, Prof. Kami hadir hari ini bukan sebagai tamu, tetapi rasa-rasanya sebagai keluarga besar Universitas Hasanuddin, kami hadir di sini untuk meminta petua-petua, minta petunjuk terkait dengan bagaimana mengembangkan sumber daya alam kami punya potensi yang harus kita teliti secara bersama-sama. Kami ingin mendorong beberapa komoditas yang kami akan kembangkan di Mamuju Tengah, seperti yang disampaikan tadi di sektor jagung, kemudian di sektor kakao. Rektor Unhas, Profesor JJ juga mempertegas komitmennya untuk membantu Bupati Mamuju Tengah untuk mewujudkan visi misinya dalam penguatan kapasitas daerah. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UB TV.